paradigmanya terlalu materialistis ya. Kuliah itu bukan soal pekerjaan, tapi masalah pendewasaan pikiran ya, kemampuan kita dalam melatih kemampuan bicara, kemampuan akademik ya, menulis dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui perkuliahan ya. Karena bagi saya, apalagi saya tidak beasiswa ya kan, itu biaya konsekuensinya ketika saya lambat satu semester saja saya harus membayar 6 juta ya kan. Itu makanya saya betul-betul punya target ini, bagaimanapun saya harus selesai gitu ya. harus selesai. Nah pada waktu itu juga agak sedikit ada kendala ya, ketika semangat itu sudah menggebu-gebu, skrip disertasi itu sudah hampir selesai, tiba-tiba baru dapat informasi ya bahwa persyaratan untuk ujian terbuka itu minimal, salah satu syaratnya adalah harus terbit jurnal Sinta 2 gitu kan. Sementara saya selama ini tidak fokus nulis jurnal itu gitu kan, saya hanya fokus nulis disertasi. Ketika sudah selesai pun, ketika jurnal itu belum terbit ya itu tidak bisa disidangkan itu. Makanya kemudian saya agak down ketika itu ya. Wah, percuma saya selesaikan ini kalau jurnal Sinta 2 belum terbit. Tapi alhamdulillah di tengah keterputusasaan itu kemudian saya tanyakan gitu, bisa nggak itu dijadikan jurnal Sinta 2 dijadikan syarat untuk ambil ijazah, bukan untuk sebagai syarat untuk sidang gitu. Ternyata seminggu sebelum itu sebenarnya sudah ada surat edaran dari kampus gitu bahwa jurnal Sinta 2 itu dijadikan syarat sebagai untuk ambil jasa, bukan untuk sidang. Udah akhirnya itu sudah mau tutup itu pendaftaran ujian sidang tertutup dan terbuka ya, udah mau tutup. Akhirnya mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi gitu. Akhirnya saya kejar lagi, coba selesaikan. Ketika sudah mepet, alhamdulillah ada pemberitahuan pengunduran gitu kan. Pengunduran waktu pendaftaran. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu. Mungkin untuk wisuda pesertanya masih membutuhkan yang lain gitu kan. Akhirnya diundur. Ya udah, alhamdulillah dapat kesempatan itu, saya selesaikan ujian tertutup itu Januari awal kalau nggak salah ya. Kemudian ujian terbuka di Februari pertengahan atau akhir. Jadi ininya memang ngebut betul gitu kan. Biasanya antara tertutup dan terbuka itu kan memakan waktu beberapa bulan jedanya untuk merevisi dan segala macam. Alhamdulillah saya begitu mendapatkan masukan dari penguji promotor itu langsung saya selesaikan pada hari itu juga. Mungkin seminggu itu saya selesaikan. Akhirnya ya alhamdulillah selesai gitu. Jadi jedanya 1 minggu atau 2 minggu ya, antara ujian tertutup dan ngebut ya Pak ya? Iya, ngebut. Burn out nih alhamdulillah ya. Nah, itu juga fisik juga diporsir betul gitu ya. Alhamdulillah tidak sampai sakit gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ada satu hal yang saya dapat dari cerita Bapak tadi, artinya dalam menulis tugas akhir khususnya ya Pak ya, mood baik itu bukan ditunggu tapi diciptakan gitu Pak ya. Betul. Benar. Dengan motivasi latar belakang kita ya, macam-macam Pak ya, seperti Bapak tadi ekonomi juga, terus keluarga Pak ya. Betul. Kemudian dorongan waktu, deadline dari kampus Pak ya. Ya kita bisa menciptakan alasan sendiri sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Ya kalau kita rasional ya, kita orang mampu atau tidak pun ya, mestinya sayang kan kalau melewati waktu begitu saja ya kan? Yang harusnya selesai sudah nggak perlu bayar SPP, kemudian harus bayar SPP. Kan rugi. Itu alasan pragmatisnya ya. Tapi kalau alasan ideologisnya bagi saya ya, namanya pekerjaan itu
sebisa mungkin harus diselesaikan sedini mungkin ya, sedini mungkin. Karena bagaimana kita bisa melangkah untuk mengerjakan target-target yang lain kalau kemudian target yang harusnya segera diselesaikan itu nggak selesai. Gitu. Itu jadi kita akan terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita prioritaskan memang harus selesai. Gitu. Jadi itu alasan ideologisnya ya. Gitu. Saya dengar cerita Pak Mastur ini ikut ngos-ngosan Pak ya. Rasanya kayak jenjangnya itu diselesaikan dengan langsung tanpa jeda gitu. Masya Allah. Ya itu memang karakter saya mungkin ya, karakter, dan seharusnya ya memang bisa diikuti oleh siapapun sebenarnya, bisa diurus siapapun. Artinya saya sejak S1 S2 ya mengerjakan disertasi itu ya enggak fokus gitu. Walaupun saya sambil bekerja segala macam, tetapi pikiran saya untuk disertasi, untuk tesis, skripsi itu juga fokus gitu. Jadi sebenarnya kita bisa memfokuskan pada pekerjaan, tidak hanya satu pekerjaan dalam satu waktu Pak ya. Kita dalam satu waktu kita bisa fokus pada beberapa pekerjaan, tapi kan kadang-kadang kita suka membatasi diri gitu kan. Benar. Wah, saya nggak bisa fokusnya yang ini dulu, padahal kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Tinggal kita bisa memanage waktunya saja. Nah, itu yang gitu. sulit Pak. Ya, masalah kerjaan jam berapa gitu kan, masalah disertasi itu juga menurut saya nggak nyusun disertasi itu kan berjam-jam. Saya duduk dari habis isya sampai jam 12 malam, jam 2 malam gitu kan. Tetapi dalam jenjang waktu yang demikian panjang itu mungkin hanya beberapa menit saya menghasilkan suasana yang mood itu atau waktu-waktu yang berkualitas, pikiran yang berkualitas itu hanya beberapa menit saja gitu. Tidak seluruhnya. Selebihnya untuk memikirkan bahan ya Pak. Iya, memikirkan bahan, kadang-kadang pikiran lelah, fisik lelah, melihat video dulu gitu kan, atau melihat WhatsApp dulu dan sebagainya ya, yang boleh itu kita lakukan, tapi jangan sampai terbawa suasana. Jangan sampai lupa waktu. Kadang-kadang kita kalau ini kan udah buka video, buka WhatsApp segala macam, udah kelabasan berlama-lama keasikan gitu. Pak. Keasikan sehingga lupa dengan tugasnya. Jadi kita ya sebagai refreshing saja. Nanti setelah otak agak sedikit refresh ya kembali lagi. Pekerjaan itu harus diselesaikan gitu. Artinya cara Pak Master untuk merefresh otak itu hanya dengan tadi melihat WhatsApp atau video, atau ada hal lain Pak? Ya tergantung. Kalau yang capek pikiran gitu kan, capek pikiran ya kita bisa buka yang ringan-ringan lain, media sosial apa segala macam gitu. Tapi kalau yang capek fisik ya kita bisa main dengan anak-anak dulu atau tiduran beberapa menit gitu kan. Setelah itu lanjut lagi. Di samping itu juga kopi itu juga cukup membantu gitu kan. Itu amunisi wajib ya Pak ya? Wajib itu ya. Walaupun dulunya saya tidak terlalu suka minum kopi ya, tapi karena kebutuhan, dan kebutuhan itu baru tahu ketika nulis ngantuk kemudian disediain kopi kok segar lagi, lumayan efektif ya untuk memelekkan mata ya. Alhamdulillah jadi keterusan sampai sekarang juga kalau menghadapi laptop hampir selalu ditemani dengan kopi gitu. Masya Allah. Boleh Pak, terakhir nih Pak ya, closing statement sekaligus pesan untuk kami para mahasiswa dan juga pelajar di Indonesia supaya kita nih semangat gitu Pak menyelesaikan pendidikan kami. Iya. Pertama yang harus kita jadikan orientasi bahwa pendidikan itu bukan soal kita mau jadi apa atau jadi apa ke depannya ya. Pendidikan adalah kebutuhan primer yang melekat pada diri setiap manusia, apalagi umat Islam ya. Umat Islam itu menuntut ilmu itu adalah wajib ya, terutama ilmu agama ya kan.
Itu ini yang harus senantiasa terpatri dalam hati sanubari seorang muslim, ya, sehingga kalau ini dia terpatri, dia tidak lagi memikirkan saya nggak kuliah, nggak ini saya bisa jadi YouTuber misalnya, saya bisa cari duit tanpa harus kuliah, ya itu paradigmanya terlalu materialistis, ya. Kuliah itu bukan soal pekerjaan, tapi masalah pendewasaan pikiran, ya, kemampuan kita dalam melatih kemampuan bicara, kemampuan akademik, ya, menulis dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui perkuliahan. Ya, memang di luar sana banyak orang yang bisa sukses secara materi, popularitas dan sebagainya tanpa melalui perkuliahan. Kalau saya berprinsip, bayangkan kalau mereka juga melek dunia perkuliahan, dunia pendidikan, pasti akan banyak nilai-nilai positif yang bisa dia berikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya pendidikan dengan kesuksesan dan sebagainya itu tidak perlu dipertentangkan, ya, tapi keduanya bisa saling melengkapi, ya, bisa melengkapi dan membuat seorang bisa lengkap, ya, lengkap dalam hal apapun, gitu. Ini prinsip dasar yang harus menjadi motivasi seorang pelajar, ya, dimanapun berada dan kapanpun, ya, zaman apapun, ya, semaju apapun zaman, pendidikan tetap harus menjadi perhatian, ya. Banyak hal kok yang bisa dilakukan dengan melalui pendidikan, gitu. Ini yang harus jadi motivasi utama, ya. Kemudian yang kedua, ya, bicara masalah pendidikan, sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan kualitas diri kita itu sebenarnya kepada lembaga pendidikan, ya, tapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengupgrade diri kita, ya. Kita belajar di universitas terkenal hebat segala macam pun, kalau kemudian kita tidak punya motivasi, punya semangat untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita dan sebagainya, ya itu nggak berarti apa-apa, ya, nggak ada bedanya dengan nggak sekolah bahkan, ya. Jadi apalagi perguruan tinggi, ya, belajar mandiri itu harus terus ditingkatkan, ya. Kemudian yang ketiga, motivasi belajar kita itu, ya harusnya diarahkan untuk dakwah, ya. Dakwah ini adalah kewajiban utama. Ini harusnya yang pertama tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ya. Urutan-urutan ini tidak mencerminkan bahwa yang pertama lebih utama, ya. Silakan semuanya utama, ya. Dakwah, ya. Dakwah itu kan membutuhkan ilmu, betul, ya kan? Membutuhkan ilmu. Gelar akademik, ya, itu hanya sebagai salah satu tanda bahwa seorang pernah belajar, pernah menuntut ilmu, gitu. Kataan yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Benar sekali, ya, kan? Benar. Coba kalau kata-kata baik tapi disampaikan oleh orang yang berintegritas, baik dari sisi keilmuannya, dari sisi kepribadiannya dan sebagainya, itu pasti pengaruhnya akan lebih luas, lebih besar. Coba kita dengar serama perkataan seorang pimpinan politik misalnya, atau seorang ustadz yang terkenal. Ya, mungkin perkataannya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ustadz di kampung misalnya, kan, atau orang-orang yang pelajar, gitu. Tetapi omongan mereka dijadikan rujukan, ya, misalnya antara doktor bukan doktor segala macam, itu kadang-kadang jadi pertimbangan di dunia akademik, gitu kan. Nah, itu jadi kita harus memahami kondisi sosiologis semacam ini, ya. Jadi gelar akademik, ilmu pengetahuan itu bukan soal gengsi-gengsian, tapi bagaimana supaya kebenaran itu bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas, ya, masyarakat akademik dan sebagainya, gitu. Ini menurut saya yang penting untuk menjadi motivasi kita dalam belajar, menuntut ilmu dan sebagainya, ya. Sekali lagi, jangan sampai kepikiran kita mau jadi apa. Ya boleh kita
punya cita-cita ke sana ya, mau jadi dosen, jadi arsitek, menjadi apapun ya, pendidikan disesuaikan dengan apa yang itu nggak masalah, tetapi fungsi dakwah tadi tidak boleh hilang ya ketika kita menjalani proses tersebut. Kemudian motivasi kita untuk menuntut ilmu ya, itu juga jangan sampai hilang, sehingga seluruh perjalanan kita dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cukup Pak. Pesan-pesannya banyak sekali tadi, ada 3 poin Pak ya. 3 poin. Yang urutannya tadi karena Pak Masuri tidak memberikan urutan, saya boleh acak Pak ya. Yang pertama orientasi dakwah, kemudian orientasi dakwah, orientasi sosial, dan yang apa Pak yang pertama tadi Pak? Ya, kewajiban menuntut ilmu sebagai seorang muslim ya Pak ya, khususnya ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pendamping lainnya. Baik. Oh ya Pak, tadi saya tertarik ke cerita Bapak tentang sempat berhenti mengajar demi melanjutkan pendidikan. Betul. Berjualan Pak ya, tanpa basic jualan, tanpa pengalaman sebelumnya, itu gimana Pak, boleh diceritain? Ya, jadi walaupun tidak punya basic jualan, tapi sebenarnya punya keinginan. Gitu ya. Keinginan itu timbul ketika ya berencana untuk melanjutkan kuliah, yang mau tidak mau pasti meninggalkan dunia kerja, ya kan. Itu setelah atau sebelum saya mengundurkan diri ya di tempat mengajar itu, saya mencari cara bagaimana supaya kebutuhan hidup keluarga saya itu bisa tercukupi. Itu juga harus juga dipikirkan. Kan tidak mungkin saya hanya memikirkan diri sendiri untuk kuliah dan sebagainya ya. Keluarga apalagi masih punya bayi ya, itu juga harus dipikirkan. Kebetulan karena istri juga punya pengalaman berjualan gitu kan, dan sebelumnya saya juga sempat tanya kepada ya senior yang pekerjaannya jualan di Jakarta ya, gimana supaya saya bisa jualan yang modalnya nggak terlalu besar dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian beliau mengusulkan, Ustadz Busro namanya ya, Ustadz Busro mengusulkan ya beli saja emping atau apa itu, kalau pendamping bakso itu apa namanya, keripik emping, bukan emping gitu. Apa ya Pak? Pangsit. Beliau mengusul pangsit aja, beli pangsit 1 bal, kemudian dibungkusin kecil-kecil, dititipin ke warung-warung gitu kan. Gitu. Nah, itu saya tanya itu 1 atau 2 tahun sebelum saya sebelum saya di Bogor bahkan ya, karena waktu itu punya keinginan untuk itu ya kan. Akhirnya ketika saya mau berhenti dari mengajar di SIT itu, saya kepikiran dengan usul beliau itu ya, berjualan gitu. Tapi karena nggak punya pengalaman jualan, saya malu untuk menawarkan menawarkan barang dagangan saya ke warung-warung, kongsi nasi ya namanya itu ya. Akhirnya karena istri juga punya pengalaman, sudah kita bareng-bareng, nanti istri yang nawarin saya nganter gitu kan, sampai dapat itu puluhan warung lah gitu kan. Di sekitar ya Pak, sekitar rumah berarti? Iya, sekitar rumah dan ya agak menjauh gitu. Tapi ya masih sekitar rumah ya. Saat itu belum marak ini Pak, jualan online Pak ya? Belum. Mungkin sudah ada tapi saya belum, ya nggak kepikiran ke sana gitu kan. Ya dapat mungkin 60-70 warung, ya sudah. Setelah dapat itu kan nggak perlu nawarin lagi, sehingga saya tinggal nganter, saya jalan sendiri gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat solusi, jadi mental saya untuk jualan juga agak terbentuk gitu kan. Ya dari situlah kemudian jadi saya kalau pulang dari Semarang ke Bogor. Itu kerjaan saya bungkusin snack itu. Saya bungkusin snack itu, kemudian saya kirim ke warung-warung, nanti kan dapat duitnya itu kan, sambil ngambil income yang kemarin kan ya. Ngambil itu dapat, kemudian
sebagian digunakan untuk kebutuhan keluarga, sebagian untuk ongkos saya ke Semarang. Semarang begitu. Terus sampai beberapa tahun itu, sampai saya ya tiga tahun itu ya. 3 tahun. Kemudian akhirnya memutuskan untuk berhenti berjualan. Belum. Dan kemudian PW. Oh, PW. Ya, posisi enak ya. Nyaman Pak ya? Nyaman dengan jualan. Yang awalnya nggak ada basic, lama-lama jadi nyaman. Jadi nyaman, akhirnya ya masih lanjut dan bertahan gitu. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih. Walaupun ininya dikurangi gitu kan, dikurangi, mana yang laku keras aja itu masih yang jalan gitu kan. Makanya ya kalau kesibukan sehari-hari kan lebih banyak menghabiskan waktu depan laptop itu menulis jurnal, penelitian dan sebagainya. Ya kalau berjualan itu kan seminggu sekali bungkusin antar, udah tunggu seminggu lagi. Kecuali ada itu beberapa tempat yang 2 hari sekali harus ditengok, pasti habis gitu kan. Laku keras Pak ya di situ. Alhamdulillah di situ. Jadi di samping ya sebenarnya saya kurang seneng ngantor itu yang duduk di depan meja gitu kan. Iya, di depan meja berjam-jam berhari-hari gitu. Kecuali di meja sendiri. Kalau di meja sendiri nulis ya Pak. Iya, nulis. Itu jadi hobi gitu. Baik. Itulah ya alhamdulillah dari jualan itu, kemudian dari istri yang punya basic jualan gitu, jadi sangat membantu saya ya untuk merubah ya gaya hidup saya sebenarnya. Kalau dulu saya nggak pikiran punya jualan gitu ya, mungkin punya pikiran tapi nggak pernah terimplementasikan ya. Atau dulu di Win Pekanbaru saya S1 di sana juga sempat begitu, cuman sistemnya jualan buku gitu kan. Dulu ada saudara yang kuliah di Win Malang, di sana mungkin punya dekat dengan toko buku yang murah begitu kan. Saya bikin promosi di dinding-dinding kampus itu. Siapa yang butuhkan buku dengan berbagai judul, hubungi nomor ini. Mas Story gitu ya. Coba begitu dulu. Gitu. Alhamdulillah walaupun belum begitu terasah, tetapi jualan walaupun kecil tapi sangat membantu. Ya pendeknya, ketika kita punya cita-cita ingin mewujudkan sebuah cita-cita kita, ya kita harus berusaha untuk melakukan cara apapun. Yang penting halal, nggak gengsian. Itu penting gitu kan. Kalau udah ada gengsian itu kan yang repot itu kan. Sebenarnya banyak orang punya kemampuan besar tapi karena gengsian dan sebagainya akhirnya tidak mencoba. Bahkan dia gengsi untuk jualan tapi nggak gengsi minta. Itu yang repot. Iya benar. Baik, mungkin cukup sampai di sini Pak ya perbincangan kita. Pak, boleh minum dulu Pak. Oh iya. Jadi Pak Sri ngomong lama banget. Baik teman-teman semuanya, itu dia banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil dari pemaparan Pak Mas Tori ya tentang perjalanan kuliahnya, tentang bagaimana beliau membagi waktu antara keluarga, kemudian pekerjaan dan juga pendidikan doktoralnya. Itu sangat-sangat memotivasi kami khususnya para mahasiswa dan seluruh pelajar ya dimanapun supaya kita benar-benar memperhatikan akademik kita Pak ya. Karena akademik sangat berarti baik di sosial, di ekonomi, dan di segala macam aspek kehidupan. Baik, mudah-mudahan semua yang kita perbincangkan sore hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Bagi saya juga khususnya ya Pak, terima kasih banyak ilmunya dan sharing-sharingnya. Nanti mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan Pak ya di belakang podcast ini Pak ya. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan podcast PTDI TV. Saya Nisa di PTDI TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.